Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswa Universitas Terbuka pada tutorial online perekonomian Indonesia. Pada tutorial online perekonomian Indonesia, saya mengampu kelas 57 dan 58. Mari kita evaluasi bersama diskusi yang sudah Anda jawab dan ada satu yang sudah Anda tanyakan ya. Pertama kita akan membahas kelas perekonomian Indonesia 58 ya. Ada sesi 2 kita akan membahas tentang diskusi pada sesi kedua. Ini ada 2 pertanyaan. Anda boleh memilih salah satu topik ada pada kolom diskusi. Masuk saja ke kolom diskusi pada ini sesi kedua. Pertanyaannya yaitu, menurut saudara, kebijakan apa yang ampuh untuk meningkatkan kesejahteraan petani? Jelaskan alasan dan analisis sementara. Lalu ada juga pertanyaan tentang bagaimana kondisi sektor industri Indonesia saat ini. Sektor industri apakah yang paling terdampak pada masa pandemi? Jelaskan analisis saudara. Ini ada beberapa mahasiswa yang sudah menjawab, diantaranya Lindawati, Mbak Linda ini menjawab tentang peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani melalui Departemen Pertanian. Saya harap para mahasiswa dapat mengembangkan jawabannya menggunakan kalimat yang dikembangkan sendiri. Ya, jadi tidak meng-copy paste dari sumber referensinya. Jadi harus dikembangkan sendiri ya. Apa saja yang kira-kira program pemerintah apa saja yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Anda boleh mencarinya dari sumber referensi, misalkan di websitenya Kementerian Pertanian ya, Kementerian Pertanian. Lalu Anda kembangkan menggunakan bahasa Anda sendiri. Ada juga pertanyaan dari Pak Muslihatur Rosidah, sama juga menjawab tentang peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Ini kan diskusinya sangat dinamis ya, dinamis gitu. Jadi mahasiswa menanggapi jawaban yang sudah dijawab oleh teman-teman mahasiswa. Jadi tidak hanya terpaku pada pertanyaan yang diberikan oleh tutor nih. Pertanyaan kan ada 2 ya, terkait dengan kesejahteraan petani dan sektor industri yang terdampak COVID. Jadi kalau misalkan Mbak Lindawati sudah menjawab tentang peran Kementerian Pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan petani, seharusnya para mahasiswa bisa melanjutkan jawaban dari Mbak Lindawati ini, tanggapannya apa gitu. Jadi jangan sampai semuanya menjawab pada hal yang pertanyaan yang sama nih ya, tapi cenderung jawabannya sama, hampir sama gitu ya.
Ini dikhawatirkan mahasiswa meng-copy paste dari sumber tertentu ya, dan tidak mengembangkan dengan bahasa sendiri. Jadi kalau misalkan Anda menanggapi jawaban dari teman Anda sebelumnya, misalkan Mbak Lindawati ini, seharusnya teman-teman yang menjawab sebelum sesudah Mbak Linda menanggapinya gitu ya. Ini bukan pemerintah saja terkait kesejahteraan petani. Pertanyaan saya ini respon dari jawabannya Mbak Muslihat Turtosida itu, bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan impor beras? Apakah ini akan meningkatkan produksi pertanian ya, ataukah mematikan atau menurunkan harga beras di pasar gitu ya? Karena apa? Karena dengan supply yang lebih banyak, tentunya harga akan tidak terlalu tinggi ya, harga beras tidak terlalu tinggi. Apakah ini tujuannya untuk menstabilkan harga beras? Pendapat Anda apa gitu ya tentang kebijakan impor beras? Di lain sisi pemerintah mencanangkan program untuk mensejahterakan petani, tapi di lain sisi justru ada impor beras. Apakah produksi beras dalam negeri itu tidak bisa mencukupi kebutuhan beras seluruh masyarakat Indonesia ya? Apakah sebaiknya pemerintah itu meningkatkan produksi beras saja gitu? Kenapa harus impor ya? Itu juga belum dijawab oleh Pak Muslihat. Jadi jangan sampai Anda hanya sekali jawab terus tidak dievaluasi kembali jawabannya. Harusnya Anda setelah menjawab, harus dalam waktu seminggu itu Anda memperhatikan apakah ada tanggapan dari tutor atau tanggapan dari teman-teman mahasiswanya ya. Terus ada jawaban dari Mbak Ria Marina Simamura. Jawabannya terkait dengan pertanian, kebijakan pemerintah dalam membangun pertanian bertumpu pada 3 pilar utama, yaitu kebijakan harga murah ya, lalu kebijakan pemasaran, kebijakan struktural, kebijakan terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan. Nah, kalau misalkan kebijakan harga murah ini berdampak pada kesejahteraan petani atau tidak gitu ya? Apakah harga beras yang dijual itu sudah lebih tinggi daripada modal yang dikeluarkan petani untuk menanam dengan panen gitu ya? Apa ini? Ini harus dijelaskan terkait dengan harga pangan murah ini maksudnya apa? Jadi jangan sampai petani itu dirugikan karena harga pangannya murah, tapi di lain sisi masyarakat Indonesia juga sangat menginginkan bahwa harga pangan ini murah, terutama beras ya. Tapi jangan sampai kebijakan ini menjadi merugikan petaninya sendiri. Terus jawaban atau tanggapan dari saya, bagaimana pendapat Anda tentang alih fungsi lahan pertanian menjadi pabrik, terutama di Pulau Jawa, di mana sektor pertanian, terutama di Karawang, Subang itu
banyak yang alih fungsi nih dari lahan pertanian menjadi pabrik. Tujuan utamanya untuk menyerap tenaga kerja ya, apabila misalkan didirikan pabrik di suatu daerah ya, akan menyerap tenaga kerja. Tapi di lain sisi ini kalau misalkan alih fungsi lahan pertanian, berarti harus ada penggantinya. Misalkan yang dibuka itu yang dialih fungsikan lahan seluas 10 hektar, maka ada penggantinya nih di daerah lain gitu ya, maksudnya, sehingga tanah-tanah yang atau lahan-lahan yang kurang produktif menjadi produktif. Jawaban dari Mbak Ria juga nih bagus nih menanggapi pertanyaan dari saya. Jadi sistemnya Mbak Ria ini memantau diskusinya, dipantau selama seminggu. Menurut Mbak Ria ini, alih fungsi lahan pertanian menjadi pabrik menimbulkan keuntungan dan kerugian. Ya, memang benar ya. Keuntungan adalah terbukanya lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Kerugiannya adalah turunnya produksi pertanian ya. Makanya harus ada lahan penggantinya sesuai dengan luas lahan yang dialih fungsikan. Ya. Jika dirasa lahan pertanian itu mempunyai lokasi yang strategis untuk sebuah pabrik gitu ya, untuk produksi barang dan jasa, maka sebaiknya lahan pertanian yang terdampak alih fungsi tersebut dipindahkan ke daerah lain dengan luasan yang minimal sama ya. Kalau bisa lahan-lahan yang kurang produktif itu dijadikan lahan yang produktif, baik itu tanam padi, palawija dan lain-lain ya. Pada diskusi kedua ini saya rasa hampir semua mahasiswa sudah aktif diskusi, tapi yang harus diketahui bahwa lebih baik Anda menjawab dengan kalimat yang Anda kembangkan sendiri. Sudah hampir semua saya nilai karena diskusi kedua saya menanggapinya, jawaban mahasiswa itu pada awal dan akhir diskusi ya biasanya, karena jawabannya hampir cenderung sama ini. Diskusi dua sudah saya jawab, tapi tidak ada yang hanya satu tadi Mbak Ria yang merespon pertanyaan saya kembali. Kita lanjut ke diskusi 3. Pada diskusi 3, pertanyaannya, bandingkan kondisi perbankan Indonesia saat terjadinya ekonomi 1998 dengan kondisi perbankan saat tahun 2020 ketika dilanda COVID-19. Ini saya harap Anda mengambil referensinya dengan data yang paling tidak dari lebih baik datanya diambil dari website, misalkan dari Bank Indonesia, ya, dari Kementerian Keuangan, datanya valid gitu ya. Karena kalau datanya tidak valid, sumbernya tidak valid, nanti jawabannya akan
yang salah nih ya. Karena sebenarnya sangat beda permasalahannya antara krisis tahun 1998 itu krisis moneter menjadi krisis moneter ya. Sementara pada pandemi COVID-19 ini itu diakibatkan dari pandemi yang berdampak pada menurunnya permintaan barang dan jasa ya. Akibat menurunnya permintaan barang dan jasa, maka produksi juga mengalami penurunan. Dan dampaknya apa? Dampaknya banyak pekerja-pekerja pada sektor terutama manufaktur ini terdampak pengurangan tenaga kerja akibat dari pabrik-pabrik mengurangi produksinya. Ya. Akibat banyaknya pengangguran ya, maka kemampuan untuk membeli barang dan jasa ataupun membayar tagihan kredit dari perbankan itu mengalami penurunan. Makanya ada kebijakan dari pemerintah dalam hal restrukturisasi pembayaran kredit ya. Lalu ada juga pemberian subsidi untuk meningkatkan kemampuan rumah tangga ya, misalnya masyarakat dalam membeli kebutuhan pokok ya. Ini disubsidi oleh pemerintah dalam uang tunai maupun sembako ya. Satu hal kondisi yang berbeda ya pada tahun 1998 dengan tahun 2020. 1998 itu merupakan krisis moneter yang diawali dari depresiasinya mata uang rupiah terhadap dolar ya, yang sangat signifikan dari sekitar 2.000 rupiah menjadi 14.000 ya kurang lebih. Sementara pada tahun 2020 mata uang rupiah nih melemahnya tidak sangat signifikan, tidak terlalu signifikan ya. Karena pemerintah sudah mengantisipasi dampak dari menurunnya permintaan barang dan jasa akibat COVID-19 ini. Dan waktunya tidak terlalu lama ya kalau pas pandemi COVID-19 ini, lebih 1,5 tahun pemerintah Indonesia sudah dapat merecovery dampak dari menurunnya pertumbuhan ekonomi. Dan pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan minus ya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sedangkan pada tahun 2021 diharapkan ini sudah positif ya pertumbuhan ekonominya, walaupun tidak setinggi pada pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi COVID. Jadi sesuatu hal yang berbeda antara kondisi perbankan Indonesia saat terjadinya krisis ekonomi tahun 1998 dengan perbankan pada tahun 2020. Ini sudah dijawab oleh mahasiswa. Ini banyaknya yang jawabnya terlalu panjang. Terlalu panjang ini dalam artian Anda tidak mengembangkan dengan kalimat Anda sendiri. Ini hanya copy paste dari sumber misalkan internet ya. Harus jawabnya nggak usah terlalu panjang, tapi singkat saja. Yang penting inti permasalahannya itu Anda paham gitu ya. Dilihat dari, kalau baca dari kalimatnya juga, ini kalimat
yang tidak natural gitu, tidak berdasarkan tulisan Anda sendiri ya, pemikiran Anda sendiri. Seharusnya dari data ini Anda bisa menjabarkan narasi dari tabel ini Anda kembangkan nih. Tidak perlu misalkan Anda copy paste sebanyak ini ya, dimasukkan pada kolom diskusi. Sebenarnya dari data ini juga Anda bisa kembangkan, misalkan pada tahun 1995 ya, bahwa sektor pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan, jasa ya, totalnya itu total kreditnya sebesar 20.195 miliar rupiah gitu ya, meningkat selama tahun 1996, 97 sampai tahun 2002 gitu. Itu aja. Jadi berdasarkan data dari Bank Indonesia ini Anda kembangkan sendiri kalimatnya. Sektor mana saja sih yang mengalami penurunan, sektor mana saja yang mengalami peningkatan gitu ya. Nah, ini pertanyaan dari saya menanggapi jawaban dari mahasiswa. Bagaimana peran pemerintah untuk mengatasi kelemahan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi? Tidak ada yang merespon. Mahasiswa cenderung lebih suka menjawab pertanyaan pada awal gitu ya. Tapi setelah menjawab ya udah tidak ada tanggapan lagi, tidak dievaluasi kembali ya. Tanggapan dari saya untuk pertanyaan diskusi ini sudah saya jawab ya. Melambatnya pertumbuhan ekonomi pada saat pandemi COVID sebagai akibat turunnya permintaan jasa karena adanya kegiatan masyarakat yang dibatasi ya. Karena menurunnya permintaan, maka produsen akan menurunkan penawarannya atau produksinya, yang mengurangi tenaga kerja ya. Akibatnya pengangguran kan, penambahan pengangguran, bertambahnya pengangguran. Pendapatan masyarakat yang berkurang akibat adanya pemutusan hubungan kerja mengakibatkan kredit masyarakat perbankan dan keuangan, sehingga dilakukan penjatualan utang, pembayaran kredit dan menurunkan bunga kredit. Itu upaya pemerintah untuk menanggulangi pandemi COVID-19 itu dampaknya ke sektor perbankan. Di sisi lain, tabungan masyarakat berkurang akibat memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Karena tidak bekerja, masyarakat tidak ada penghasilan, maka tabungannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya nih. Sementara perbankan ini dari sisi tabungannya berkurang, tapi dari sisi kreditnya ini tidak, masyarakat juga tidak mampu untuk membayar kreditnya gitu ya. Jadi mengakibatkan likuiditas dari perbankan itu sangat berkurang. Makanya perbankan membutuhkan juga likuiditas dari Bank Indonesia. Hal tersebut berbeda dengan krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998, diawali dengan krisis keuangan diakibatkan oleh depresiasi rupiah terhadap dolar yang sangat signifikan, mengakibatkan inflasi dan mempengaruhi permintaan penawaran barang dan jasa. Krisis ekonomi tahun 1998 terjadi sangat sistematis dan diikuti dengan kondisi politik dan keamanan di Indonesia yang kurang kondusif. Kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi sangat berbeda kondisi perbankan tahun 1998 dengan saat ini. Saat ini sistemnya sudah boleh dibilang baik ya, lebih baik dibandingkan tahun 1998.
ini juga coba jawabannya seperti ini Anda tidak kembangkan, ini sangat jelas ini copy paste dari internet ini ya. Harusnya sumbernya boleh Anda ambil dari konten.co tadi, tapi Anda kembangkan, jangan apa yang ada di konten ini Anda pindahkan, ini copy paste. Sangat panjang sekali jawabannya ini. Coba Anda bayangkan menjawab diskusi seperti itu. Tidak ada badai yang tidak berlalu. Badai ini pasti berlalu. Ini kan nggak relevan dengan pertanyaannya ini. Harusnya Anda kembangkan sendiri jawabannya. Juga sebaiknya jangan menggunakan file PDF karena pertama jawaban Anda tidak bisa dilihat oleh teman Anda ya, harus download, jadi juga Anda harus download, tutornya juga harus download, ini jadi nggak efektif gitu ya. Juga tidak Anda kembangkan sendiri jawabannya, copy paste dari internet. Nah ini juga Anda sudah menggunakan grafik-grafik ini, tapi saya menyarankan bahwa sebaiknya narasinya Anda kembangkan sendiri. Ya, itu evaluasi diskusi kedua dan diskusi ketiga perekonomian Indonesia. Ya. Diharapkan Anda berdiskusi ya dengan kalimat yang dikembangkan sendiri. Misalkan Anda menjawab dengan referensi dari buku materi pokok SPAM 414 tentang perekonomian Indonesia ya. Nah, Anda kembangkan kalimatnya, tapi sumber referensinya dari BPSPU atau data-datanya, misalkan Anda ambil datanya dari Bank Indonesia, dari Kementerian Keuangan atau dari BPS, maka data-data tersebut dikembangkan narasinya, argumentasi jawaban Anda itu berdasarkan data-data tersebut. Jangan lupa Anda juga untuk UAS ya, untuk persiapan UAS itu pelajari studi kasus tentang perekonomian Indonesia terkait dengan PPN pemerintah, ya, terkait dengan inflasi juga, terkait dengan pertumbuhan ekonomi ya. Dan ada beberapa
biasanya UAS itu soal-soalnya cenderung dari UUT. Jadi Anda cukup berdasarkan referensinya itu UUT, tapi studi kasusnya studi kasus yang real, yang permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi nih 2 tahun belakangan ya, misalkan dari tahun 2019, 2020, sampai 2021 ini Anda pelajari. Dan nanti jika menjawab UAS, jangan copy paste, jangan copy paste dari internet, tapi referensi terus Anda kembangkan sendiri kalimatnya. Rasa sekian evaluasi diskusi kedua dan ketiga pada ekonomi Indonesia kelas 58. Sampai bertemu kembali pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.